Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikri Herian Ardi dengan NIM 2303063031 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Nah, langsung saja kita ke materinya ya. Metabolisme lipid adalah serangkaian proses biokimia kompleks yang terjadi dalam tubuh untuk membentukkan, penguraian, dan penggunaan lipid. Materi yang lengkap tentang metabolisme lipid mencakup beberapa konsep dasar. Adapun yang pertama yaitu pengertian lipid. Lipid adalah kelompok senyawa yang larut dalam pelarut non polar seperti pelarut organik dan tidak larut dalam air. Contoh lipid meliputi lemak, minyak, steroid, dan fosfolipid. Terus ada yang kedua, fungsi lipid. Fungsi lipid terbagi beberapa bagian. Yang pertama ada sumber energi. Lipid adalah penyimpanan energi yang efisien dengan 9 kalori per gramnya. Struktur membran lipid membentuk lapisan ganda dalam membran sel yang penting untuk integrasi struktural dan fungsi sel. Selanjutnya ada penyekresian hormon. Lipid menjadi prekursor untuk hormon steroid seperti estrogen dan kortisol. Selanjutnya ada esensial termal. Lemak sebutkan beberapa dalam menjaga suhu tubuh. Selanjutnya ada pelarut vitamin. Lipid membantu dalam penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Nah, ada tuh yang ketiga, metabolisme lipid. Metabolisme lipid terbagi beberapa bagian. Yang pertama, penyerapan dan pencernaan. Lemak dipecahkan oleh enzim lipase dan pencernaan menjadi asam lemak dan gliserol. Mereka kemudian diserap oleh usus halus dan dibawa ke hati melalui sistem limfatik. Selanjutnya ada transportasi. Lipid dibawa dalam darah dalam bentuk lipoprotein seperti LDL atau low pressure dan HDL. Ini ada penyimpanan dan penguraian. Lipid itu disimpan dalam sel sebagai trigersida saat membentuk energi. Trigersida dipecahkan menjadi asam lemak dan gliserol melalui lipolisis. Selanjutnya ada oksidasi dan beta oksida. Asam lemak dioksidasi dalam mitokondria asam lemak dan jalur beta oksida menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya ada sintesis lipid. Terjadi di hati, jaringan, dan di mana asam lemak dan gliserol ditesiskan menjadi untuk disimpan pembentukan membran sel dalam hormon. Selanjutnya ada regulasi. Hormon seperti insulin dan glukagon beberapa dalam mengatur metabolisme lipid dengan mengontrol enzim-enzim kunci dan terlibat dalam sintesis dan degradasi lipid. Ada tuh yang keempat, gangguan metabolisme lipid. Itu pun terbagi beberapa bagian. Yang pertama ada hiperlipidemia, yaitu kadar lipid darah yang tinggi termasuk kolesterol dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Selanjutnya ada aterosklerosis, yaitu penumpukan lemak dalam dinding pembuluh darah mengangkat pada penyempitan pembuluh darah dan risiko penyakit kardiovaskular. Selanjutnya ada obesitas, akumulasi berlebihan lemak tubuh yang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit termasuk diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Nah, materi ini memberikan pemahaman yang lengkap tentang metabolisme lipid, termasuk peran lipid dalam tubuh, jalur metabolisme utama, dan gangguan yang terkait dengan metabolisme lipid yang tidak seimbang. Nah, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.